Halo semua, edisi spesial akhir tahun 2021 untuk Money and Relationship yang gak pernah gue bikin sebelumnya sepanjang karir gue di YouTube channel. Nah, karena kesempatan kali ini adalah dengan energi semesta yang sangat-sangat mensupport gue untuk bikin ini karena Venus retrograde di Capricorn, oke? Nah, kita lihat juga bagaimana dampaknya melalui kartu-kartu tarot, oke? Hai Sagittarius, datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian untuk finansial dan relationship di bawah pengaruh Venus retrograde di Capricorn. Sebelum gue baca atau gue buka kartu ya, gue pengen jelasin dari segi astrologinya ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, cek rising atau ascendant sign kalian, sun sign, juga moon sign kalian. Cross watcher siapapun kalian yang lagi berurusan dengan Sagittarius kalian, welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi kemungkinan besar pesannya bisa jadi buat kalian juga ya. Nah, Venus retrograde di Capricorn karena kita ada di seasonnya Capricorn ya, banyak banget tuh planet yang ada di Capricorn, termasuk matahari kita masukin sebagai planet. Matahari ada di Capricorn, Merkuri ada di Capricorn, Venus ada di Capricorn, dan Pluto juga ada di Capricorn. Tapi Venus retrograde. Venus di Capricorn dari tanggal 5 November sampai 5 Maret, 4 bulan. Padahal biasanya maksimum di setiap zodiaknya itu paling lama 6 minggu atau 1,5 bulan. Kali ini jadi 4 bulan, gimana ceritanya? Karena ada retrograde-nya. Nah, retrograde itu maksudnya adalah kita diminta untuk mengevaluasi semua pengalaman dan persepsi kita ya, yang sudah-sudah itu mungkin akan hadir lagi sekarang hanya untuk mengingatkan atau menguji apakah kita sudah melampaui dari pemahaman kita yang lama gitu. Jadi karena energi itu sifatnya netral sih gitu kan. Bisa jadi itu sebagai peluang, bisa itu juga sebagai cobaan atau cobaan, ujian gitu maksud gue. Ya, godaan juga boleh. Nah, kali-kali ya kan mantan datang ya kan, balik lagi. Godaan dong. Nah, bagaimana kita melihatnya itu berdasarkan persepsi kita sendiri, ya kan? Itu kalau kita mikirnya itu sebagai godaan, jadilah itu godaan. Gitu. Kalau kita melihat itu sebagai ujian, jadilah itu ujian. Kalau kita melihat itu sebagai peluang, jadilah itu peluang, kan gitu. Jadi persepsi kita yang menentukan energi itu sendiri. Ya. Jadi termasuk masalah money, ya, money atau ya bagaimana kita menilai. Ya itu semua berdasarkan pengalaman-pengalaman kita dan bagaimana pemahaman kita sendiri. Nah, untuk Capricorn, karena gue lagi bacain Sagittarius. Oh ya, kalau kalian belum terbiasa dengan 12 rumah astrologi, coba cek playlist gue tentang 12 rumah astrologi ya. Isinya 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologinya. Oke, karena gue lagi bacain Sagittarius, artinya Sagittarius rising sign itu Sagittarius di rumah pertama, tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri, bukan Sagittarius sun sign, tapi bisa juga sun sign Sagittarius nonton ini mungkin bisa resonate. Anyway, karena Sagittarius di rumah pertama, Capricorn itu di rumah kedua, tentang ownership, belonging ya, tentang bagaimana kepemilikan kalian secara individu personal ya, tentang fisik, tentang segala sesuatu yang sifatnya materi, tentang bagaimana kalian menilai, tentang segala sesuatu yang bernilai buat kalian, entah itu keluarga, entah itu properti, kepemilikan kalian. Oke. Bahkan juga self worth, bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, termasuk self love. Nah, bagaimana mencintai diri kalian sendiri. Dan itu rumah kedua itu rumahnya Taurus.
originalnya, naturalnya itu rumahnya Taurus, tapi buat Sagittarius rising sign Capricorn itu di rumah kedua. Nah, Venus itu ngegovern ya. Dia yang ngegovern Taurus dan Libra, naturalnya rumah kedua dan naturalnya rumah ketujuh. Libra itu rumah ketujuh itu adalah relationship. Jadi Venus itu melambangkan money, resources, value, dan relationship. Okay? Di sini ada juga aspek Pluto, karena Pluto juga lagi di Capricorn, jadi kita masukin ke ranah ini, ranca ini ya. Pluto itu rumah naturalnya adalah rumah ke-8. Rumah ke-8 buat Sagittarius itu ada di Cancer. Ada di Cancer. Jadi bagaimana kalian berbagi, atau rumah ke-8 itu juga tentang kegelapannya kita, bayangan kita, dan bagaimana kita menggunakan kontrol dan power. Berbagi itu tentang berbagi kebersamaan yang sifatnya kepemilikan bersama. Kalau rumah kedua itu tentang individu atau personal. Kalau rumah kelima itu yang bernilai tapi sifatnya kebersamaan. Oke, bagaimana kita berbagi, kalian berbagi. Anyway, gue langsung aja ya. Apa sih dampak yang terjadi pada finansial dan relationship Sagittarius saat Venus retrograde di Capricorn? 3 kartu aja, please. Apa dampak yang terjadi pada finansial dan relationship Sagittarius ketika Venus retrograde di Capricorn? Anyway, gue lupa. Venus konjang Pluto itu artinya kita diminta untuk melihat lagi, akankah segala sesuatu yang hasrat yang kita inginkan itu sesuai dengan jati diri kita, benar-benar yang kita inginkan, atau pemahaman atau keyakinan orang lain yang kita yakini milik kita, mewakili kita. Itu Pluto yang akan memancing perubahan itu sendiri. Owl, Bridge, Children, Stork. Jantung bacaan kalian, The Bridge. Connecting people, jembatan, menjembatani. Owl ini pembawa pesan. Birds ini maksudnya, birds ini adalah pembawa pesan. Karena ini owl, burung hantil, dia pembawa pesan dari alam spiritual ya, tentang anak-anak atau orang yang sifatnya kekanak-kanakan. Jadi sebenarnya pesan-pesan itu ya, pesan-pesan yang kalian akan terima itu konektivitasnya dengan anak-anak. Dan alam bawah sadar kalian, Stork, ini tentang transformasi dan perubahan itu sendiri ya. Kemana kalian akan membawa perubahan itu? Oke, dari Lenormand segitu aja. Langsung ke tarot ya. Gue pakai Light News. Gue buka Celtic Cross. Apa yang Sagittarius perlu ketahui untuk money and relationship? Apa yang Sagittarius perlu ketahui tentang money and relationship-nya ketika Venus retrograde di Capricorn? Nama gue ya. Apa yang Sagittarius perlu ketahui untuk money and relationship-nya? Gue bagi aja ya, Bu.
Strength. Obstacles atau rintangan, Knight of Cups. Fondasi, Three of Wands. Yang sudah terjadi atau yang sudah lewat, Nine of Cups. Fokus dan benak kalian, Page of Wands. Near future, Eight of Wands. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, The Devil. Faktor eksternal, Knight of Pentacles. Hope and fear, Four of Pentacles. Outcome, Six of Pentacles. Under the deck, Ten of Cups. Situasi kalian saat ini, kalian diminta untuk membangun kekuatan dari dalam, membangun kepercayaan diri, self-esteem kalian. Membangun kekuatan itu hanya dengan kenapa membangun kekuatan dari dalam itu? Ya, maksudnya adalah kita mampu membangun kekuatan dari dalam hanya dengan mengetahui, mengenali, dan mengakui adanya bayangan-bayangan kita, kegelapan-kegelapan kita, yang kita selalu coba hindari untuk tampil, yang kita selalu tekan, yang kita selalu gue nggak mau tampil seperti ini gitu. Energi Leo. Jadi kalian diminta untuk kuat, diminta untuk tabah, tegar, karena kalian lagi mencoba melampaui batas-batas keyakinan kalian sendiri. Ya, kalian lagi memperluas horizon. Untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, perbedaan-perbedaan yang ya menghadapi perbedaan-perbedaan itu sendiri. Tantangannya adalah Knight of Cups. Kepekaan hati. Tantangannya adalah mencoba mengerti tindakan kalian atas pengertian. Apa yang kalian mengerti dari rasa yang kalian dapatkan dari rasa yang dari kepekaan itu sendiri gitu, maksud gue. Ini energinya Scorpio. Energi Scorpio buat kalian, karma. Tralalalala, ya, karma. Karena Scorpio itu di rumah ke-12 buat Sagittarius. Jadi ya kalian, karma itu maksudnya hal-hal yang mengikat, limiting beliefs. Rumah ke-12 itu tentang limiting beliefs, tentang alam bawah sadar kalian. Jadi ya kalian diminta untuk membangun kekuatan, untuk melampaui batas-batas kalian sendiri, ya kan? Batas-batas keyakinan kalian sendiri. Kalau kalian itu mampu, tidak ada yang membatasi kalian, because the sky is not the limit. Fondasi kalian Three of Wands. Energi Leo lagi. Kalian menunggu momen-momen, atau kalian menunggu momen untuk mulai membangun fondasi yang baru lagi, ya. Membangun rumah lagi, rumah tangga lagi, ya. Kalian menunggu momen itu. Atau untuk beberapa dari kalian ingin nunggu dia kembali, ya. Nunggu kabar dari seseorang yang kembali. Oke. Untuk membangun bersama, ya, rumah tangga atau fondasi. Yang sudah lewat, yang sudah terjadi, Nine of Cups. Harapan kalian terkabulkan, atau kalian sudah cukup happy
Buat gue Nine of Cups itu juga entertainment ya, bisa juga disebut pelarian atau instant gratification, yang kebahagiaan yang instan, yang kemudian hilangnya, yang kemudian kebahagiaan itu sifatnya sementara gitu. Ini energi Pisces. Atau ya untuk beberapa dari kalian sudah mendapatkan kebutuhan emosional kalian terpenuhi di rumah. Atau harapan kalian sudah terwujud. Ya. Senang-senang di rumah sudah berakhir. Fokus dan benak kalian Page of Wands. Kalian siap memulai sesuatu yang baru. Kalian punya motivasi dan semangat untuk memulai sesuatu yang baru. Bahkan mungkin kalian sudah memulai ya, sesuatu yang baru itu, entah project, entah bisnis, entah relationship ya. Near future, 8 of Wands, energi kalian sendiri. Kalian menginginkan progress, kalian menginginkan movements. Kalian ingin menciptakan perubahan pada diri kalian sendiri, entah itu look, penampilan ya. Entah itu reputasi kalian sendiri ya. Kalian ingin menciptakan perubahan. Entah mungkin beberapa dari kalian mengkomunikasikan ya, declaration, mendeclare suatu statement gitu ya, tentang kebebasan itu sendiri mungkin, tentang kebenaran itu sendiri mungkin. Atau beberapa dari kalian mungkin ini lebih sifatnya kalian ingin mengunjungi seseorang. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Devil, Capricorn. Kalian merasa diri kalian toxic? Masa sih? Biasanya kalau yang toxic nggak akan menyadari dirinya toxic sih. Tapi ya bisa jadi kan. Karena The Devil itu sifatnya toxic ya, nagih atau ketakutan, kekhawatiran, yang mana membuat kita selalu tinggal di zona nyaman, tidak mau berubah, tidak mau bergerak, tidak mau mengambil keputusan, abstain. Lagi-lagi Capricorn di rumah kedua. Jadi kalian bergantung pada materi, kepemilikan ya, entah itu properti, rumah, keluarga, penghasilan. Jadi kalian merasa terbatas. Kalian merasa stuck di zona nyaman kalian sendiri gitu. Karena kekhawatiran kalian sendiri, ketakutan, kecemasan kalian sendiri ya. Jadi kalian menjadi toxic. Ya karena kalian masih nunggu, sifatnya nunggu sampai gitu. Penghasilan gue ada, nunggu sampai gue dapat kerjaan, nunggu sampai gue dapat rumah, nunggu sampai gue dapat warisan baru gue bertindak nih. Three of Wands. Faktor eksternal, Knight of Pentacles. Knight of Pentacles yang lagi Virgo. Kalian mencoba membangun network, ya, menyusun rencana dan strategi untuk mengembangkan network kalian, ya, mengembangkan keterampilan dengan bahkan peluang bisnis kerjasama melalui network yang baru, mungkin. Hope and Fear, Four of Pentacles. Karena harapan kalian untuk kedepannya dan juga karena kekhawatiran kalian sekarang saat ini, kalian lagi statusnya adalah berhemat, berhati-hati,
dalam berkonsumsi dan bahkan menilai. Itu energinya Capricorn. Tentang bagaimana ya kalian memvalue diri kalian sendiri, ya. Menilai segala sesuatunya. Outcome Six of Pentacles, energinya Taurus, juga Libra. Energi Venus itu sendiri, keseimbangan loh. Taurus, ya kalian ingin lebih seimbang dalam keseharian kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian. Kalian ingin lebih adil, ya. Dalam sebab dan akibat, dalam tingkah laku, tindak tanduk kita, ya. Kalian ingin segala sesuatu itu lebih seimbang, lebih fair. Dengan teman-teman kalian, network kalian, ya. Bagaimana kalian berkontribusi, kalian ingin lebih fair. Alam bawah sadar kalian, Ten of Cups, happiness. Bisa jadi ending, ya, ending yang happy ending gitu. Sesuatu yang sudah komplit. Energinya Pisces. Sesuatu yang komplit, atau kalian sudah menemukan peace, ya, damai dalam rumah tangga kalian, ya. Atau untuk beberapa dari kalian adalah significance ending. 10 itu udah komplit 1, ya. Udah mulai lagi dari awal. Entah kalian menemukan bagaimana cara memperbaiki rumah tangga kalian, pernikahan kalian, dan memulainya lagi dari 0, dari 1 lagi, ya. Tanpa harus ada perpisahan. That's good. Kita langsung lihat dari Wisdom of the Oracle. Tunjuk apa dari semesta untuk Sagittarius dalam hal finansial dan relationship. Dan kebetulan Jupiter masuk ke Pisces tanggal 29 Desember. Artinya akan ada berkah dalam rumah tangga kalian. Okay. Dan begitu juga romance di bulan Mei, karena Jupiter masuk ke Aries. Petunjuk apa? Exchanging gift. Under that, to be fair. Ini sama kartunya sama Libra, cuma Libra kebalik. Exchanging gift ini saatnya bertukar kado. Natalan ya, Bu? Tukar kado. Saatnya bertukar kado. Bagaimana kalian saling mengapresiasi, ya, dalam relationship. Dan alam bawah sadar kalian to be fair, untuk lebih adil dan seimbang. Ya mungkin beberapa dari kalian berurusan dengan Libra, ya. To be fair adalah energi justice, ya, Libra. Dan membangun fondasi yang baru. Oke, semoga resonance dan berguna saat untuk yang merayakan selamat hari Natal, dan untuk kalian semua selamat tahun baru.